Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Kalem, informasi seputar keguruan dan pendidikan. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana nasib guru honorer dan tenaga kependidikan atau TEDIK di tahun 2024. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan subscribe akun Guru Kalem supaya tidak tertinggal informasi seputar keguruan dan pendidikan. Jangan lupa juga di like dan dihidupkan notifikasinya. Menurut informasi dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek, Prof. Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa seleksi P3K tahun 2024 belum dapat mengakomodir semua guru honorer dan tenaga kependidikan atau TENDI. Meskipun begitu, pihaknya berupaya agar banyak guru honorer dan TEDIK dapat diangkat menjadi P3K di tahun ini. Informasi ini disampaikan oleh Prof. Nunuk dalam upaya untuk memberikan transparansi dalam proses seleksi dan pengangkatan. Kondisi demikian memang menimbulkan harapan dan kendala tersendiri di kalangan guru honorer dan tenaga kependidikan, serta masyarakat umum. Nah, kira-kira teman-teman mau mengikuti seleksinya atau justru sudah pernah mengikuti seleksi namun belum lulus. Nah, teman-teman tidak dapat dipungkiri ya, setiap seleksi pasti terdapat kendala. Begitu juga dalam seleksi P3K tahun 2024. Nah, kemungkinan, ini masih kemungkinan ya teman-teman. Kemungkinan adalah adanya kuota yang terbatas. Meskipun usaha diupayakan, namun kenyataannya kuota yang disediakan masih belum mampu menampung semua guru honorer dan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K. Selain itu, kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek dan Teknologi yang berkualitas secara cepat dan tepat waktu demi meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan pendidikan belum bisa terpenuhi karena kurangnya formasi atau kuota yang masih terbatas tadi. Selanjutnya, yang ketiga adalah kekurangan formasi. Dari kekurangan formasi yang telah disampaikan tadi bahwasannya, hingga saat ini masih ada kekurangan formasi guru yang harus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kependidikan secara keseluruhan. Tentu, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek itu memunculkan komitmen. Apa saja komitmennya terhadap pengembangan guru? Yang pertama adalah kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru memastikan kesejahteraan adalah suatu kewajiban untuk memastikan bahwa guru dapat memberikan yang terbaik dalam proses pengajaran dan pembimbingan terhadap peserta didik. Yang kedua adalah penghargaan terhadap guru, di mana pemerintah memberikan penghargaan kepada guru sebagai bentuk apresiasi atas peran dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan. Yang ketiga adalah perlindungan guru secara berkelanjutan, di mana pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada guru dan berbagai aspek, sehingga mereka dapat fokus pada tugas-tugasnya tanpa beban yang berlebihan. Persiapan seleksi tahun 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penuntasan guru prioritas 1 atau P1, di mana usaha menyelesaikan proses penilaian terhadap guru prioritas 1 dalam rangka tercepat proses seleksi. Jadi teman-teman yang sudah pernah mengikuti tapi belum lolos karena P1 atau kurangnya kuota, nah di tahun 2024 ini masih memiliki kesempatan ya teman-teman. Jangan berkecil hati, tetap semangat. Yang kedua adalah usulan formasi pegawai, di mana merumuskan usulan formasi pegawai sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di masing-masing lembaga. Jadi barangkali untuk tahun 2024 ini di berbagai tempat sudah memunculkan formasi-formasi untuk guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga adalah usulan tenaga kependidikan, yaitu mengusulkan kebutuhan tenaga kependidikan, khususnya tenaga administrasi sekolah, untuk mendukung kelancaran administrasi pendidikan. Dalam upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, adanya kerjasama dengan instansi daerah dari pemerintah pusat ya, di mana penuntasan prioritas guru, yaitu Kemendikbudristek melakukan koordinasi dengan 564 instansi daerah untuk mempercepat penuntasan seleksi guru prioritas.
Nah, yang kedua adalah usulan formasi kebutuhan pegawai, di mana merumuskan usulan formasi kebutuhan pegawai melalui rapat koordinasi dengan instansi daerah guna mendukung kegiatan di berbagai lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah optimalisasi tenaga kependidikan, di mana mengusulkan rekomendasi tentang kebutuhan tenaga kependidikan di daerah guna menjaga kualitas pendidikan secara lokal. Nah, sebenarnya peran tenaga kependidikan ini sangat sentral ya teman-teman, apalagi terkait dengan administrasi sekolah. Nah, usahanya semoga di tahun berikutnya atau di tahun mendatang itu untuk guru bisa fokus mengajar dan untuk administrasi diserahkan kepada tenaga kependidikan. Nah, untuk menjaga peran Kemendikbudristek di masa depan, yaitu dengan meningkatkan pendidikan, mendorong peningkatan mutu pendidikan agar menciptakan generasi yang cerdas dan inovatif. Selain itu adalah pemberdayaan guru, di mana memberdayakan guru agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Kita tahu bahwa guru juga sangat berperan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu adalah kerjasama, yaitu mendorong kerjasama di antara semua pihak untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kondusif. Nah, ternyata dari Kemendikbud itu sudah mempersiapkan berbagai usulan formasi untuk guru, tenaga administrasi sekolah, dan formasi pengawas, di mana ada 556.000 untuk formasi guru dan 156.000 untuk tenaga administrasi sekolah. Yang terakhir ada 88.000 untuk formasi pengawas. Nah, Kemendikbudristek dan Teknologi telah berupaya mengusulkan sejumlah formasi untuk guru dan tenaga administrasi sekolah dan pengawas guna memenuhi kebutuhan pendidikan di tahun 2024. Semoga tahun 2024 teman-teman dapat terseleksi dan dapat diterima menjadi guru dan juga tenaga administrasi sekolah. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.